Itu berdoa. Baik, mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati Pak Jerry yang akan mengajar kami Tuhan. Kau tempatkan hikmat kepadanya Tuhan, supaya dia bisa mengajarkan dengan lancar Tuhan. Dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Kau rapi kami semua di tempat ini, supaya kami bisa menerapkan dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami membuka pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan Brother Jerry, silakan. Baik. Jadi ini pelajaran kedua dari survei perjanjian lama ya. Ya. Ya, kita akan belajar pelajaran yang serius dan cukup sulit. Jadi adik-adik menyimak dengan baik ya. Yang ada di remote, tolong juga jangan sampai tak ada yang terlambat karena bahannya cukup susah gitu ya. Tolong Kak Erik untuk tolong cek Diki, Anton, ya. Thank you. Silakan Pak. Thank you Pastor. Good morning everybody. Apakah suara saya bisa kedengaran? Ya. Kedengaran. Jadi boleh sebut satu persatu namanya saja supaya saya dengar. Yang bersuara berarti ada di sini. Sorry. Iya, saya mendengar suara masing-masing, adik-adik semua. Boleh silakan siapa yang memulai? Nama Kami saya Pak Agape dan Anis. Agape saya sudah terima ya emailnya ya. Saya sudah Anis sudah Ya. oke, go ahead. Siapa lagi? Yuni Pak. Daisy atau Yuni nih atau Yuni. nih? Yuni. Oke, go ahead. Yang lain? Oke. Nama saya David. Yosua Pak. Joshua, Daniel sama ya. Daniel pasti bersebelahan dengan Daniel ya? Ya Pak. Oke, masih ada lagi? Desi, mungkin Pak. yang Daisy, yang online dari tempat lain. Oke, belum ada. Anton Pak, ada. Anton, ya Anton. Tugasmu yang pertama kali masuk. Ya, adik-adik sekalian, ini materi survei perjanjian lama ini seperti tadi Pastor David bilang memang benar susah. Sehingga saya memutuskan untuk meramu kembali bahan-bahan yang ada sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Ya, sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Jadi yang ada pada saya sekarang slide yang saya persiapkan untuk 5 sampai 6 kali tatap muka. Saya tidak tahu bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Karena setelah saya lihat tidak semua materi-materi yang ada dalam perjanjian lama itu saya harus paksakan diberikan dan itu tidak bijaksana, lalu itu bahkan tidak membawa manfaat. Jadi di dalam memilih materi pun saya harus sungguh berhati-hati. Yang kedua ini sekarang ada slide pertama boleh kelihatan. Nah ini this is the problem. Saya dari desktop, sekarang saya mau tampilkan saya punya slide, saya harus mencari dulu. Di mana saya harus menampilkan slide ini. Di bawah itu ada share screen, Pak. Yang di bawah share screen, I don't see, sebentar ya, kok saya nggak lihat di apa ya? Oke, di tampilan video saya, di tampilan saya tidak melihat, saya cuma lihat join with video, lalu saya tidak lihat ada share screen di sini. Itu sebentar, itu kelihatan ini ya kan apa gambar-gambar kita ini gallery view ya. Jadi ada paling tidak ada 6 atau 5 screen kan, kotak-kotak begitu 5 gallery. Lalu di bawah itu ada instruksi dari Zoom itu, mute, stop video, security, participant,
chat, share screen, ada share screen nggak? Tunggu, just minute. Mungkin di screen yang lain. Sebetulnya kalau bisa pakai satu aja, Pak, karena lebih. Kalau yang Karena di pakai HP dua ini berat. saya lihat semua itu. Oh, itu harus yang di Di desktop. yang Apa di matikan aja yang HP? desktop. Yang HP dimatikan aja nggak apa-apa. Oke. Exit aja. Terus soalnya yang di desktop belum kelihatan. Nah itu Pak Jerry udah masuk gitu di desktop ya, Jerry 12 Tambun itu ya. Tolong dibuka nih ya mic-nya. Mic-nya di unmute. Oke. Nah, udah. Kemudian sudah betul. Nah sekarang Lalu saya lihat ada more di situ, ada view di atas kanan. ada share screen nggak di sana? Belum nampak, share screen belum nampak. Atau di bawah mungkin? Oke, di more sebentar, di more ini. Nah ini, I got it. Oke. Nah, ya, tapi sekarang yang di share jangan screen Zoom, tapi screen yang PowerPoint tadi atau apa yang mau jadi di unshare dulu. Sebentar, saya harus klik lagi balik. Di unshare lagi. Unshare, lalu waktu share itu dipilih yang screen mana yang mau di-share. Biasanya screen yang PowerPoint. Rename, hide pictures. Di unshare dulu. Oke, tapi saya tidak lihat sini tulisan unshare, cuma stop video. Ada share screen di situ. Coba ya, saya bisa kill mungkin. Stop share Pak, stop share kalau di. Oh, stop share ya. Oke. Top share tadi saya lihat sebentar. Oke, stop video, stop. No, stop video. This is. Bukan, jangan stop video, tapi stop sharing ya. Ada tombol merah gitu Pak dia. Biasanya dia tombol merah di bawah yang stop video itu di bawah dikitnya itu Pak. Ada tombol merah. Sebentar. Saya di sini, saya lihat sekarang terlihat ada screen. Oke, ada mute my audio, stop video, choose virtual background, show non-video partisipan, hide self view, rename. Hanya ini yang saya nampak. Itu biasanya Bapak kalau di bawahnya itu ada stop share harusnya Pak. Wah, kenapa ini jadi lucu ya? Bapak sebutkan tadi itu di bawah dikit itu ada stop share. Ini nih, sudah. Dia pindah tempat, Pak. Iya. Jadi saya tidak lihat. Oke. Iya. Oke. Nah, sekarang share sekali lagi, tapi dipilih yang mana yang mau di-share. Sebentar. Oh, jangan ini. Ini salah lagi ini. Ini salah. Nah, oke. Di unshare. Lalu coba share yang ini share screen. Ya, bukan lalu ini. Pada waktu share screen itu kan kelihatan ada beberapa screen yang mau di-share kan? Kenapa Jangan dia ini salah juga. Oke. Harus dibuka dulu nih ya. Itu apa? PowerPoint-nya atau apa dibuka dulu. Ini dimatiin. Saya sudah buka dulu. Ya, sudah saya buka. Nah, oke. Ini udah benar sekarang. Sekarang tinggal di aja.
tinggal di bawah itu ada di sebelah kanan, di bawah itu ada untuk slideshow. Yang di bawah saya punya slide ya? Iya, di bawah Bukan. itu, di bawah di PowerPoint-nya, di PowerPoint itu, di PowerPoint screen itu kan ada gambar slideshow itu. Bukan itu. Di bawah. Nah, itu itu notes, lalu Yes. ada comments, ada satu lagi gitu. Nah, satu lagi. Slide sorter. Nah, ini. Nah, ya slideshow. Mau nggak? Kelihatan nggak ya? Nah, ini perlu waktu sih. Mungkin agak slow sedikit ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ini sudah muncul? Sudah muncul. Oke. Saya minta maaf. Saya minta maaf buat adik-adik semua, buat pastor juga, untuk semua yang Enggak terlibat apa-apa, dalam pertama kasih. kali sih. No, saya selalu punya blind spot di sini, dan ini persoalan ketika saya mulai belajar digitalisasi. Oke. Again, saya minta maaf, dan I promise you Enggak apa-apa. untuk next time saya better. Ya, ini Oke, ada selamat datang untuk Diki. Ada Anton, ada Diki, ada Agape Anis, ada Hangga, dan ini ya satu Brother Munte. Itu dari dari Sumatera ya? Dari mana? Ya, Dari Medan. Sumatera itu. Betul, Bapak. Iya, dari Medan. Ya. Ya, oke, silakan Pak Jerry. Baik. Ya, puji Tuhan. Baik, kita mulai. Adik-adik semua, pada slide ini kan terlihat survei Perjanjian Lama, Jerry G. Tambun, kelas Borneo School of Ministry, Friday, jam 9 pagi, waktu Indonesia bagian tengah. Lantas, kemudian sudah ada di sana rencana tatap muka 5-6 tatap muka. A. Pengantar overview Perjanjian Lama. B. Pernyataan diri Allah. C. Sebuah rencana. D. Tahapan-tahapan kehadiran Allah. E. Perjanjian Lama. Otoritas dan mempelajari Perjanjian Lama dan penafsirannya. Nah, kita mulai dengan slide untuk membicarakan hari ini. Saya sebenarnya kembali pada apa yang saya bilang pengantar. Pertama, pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa seorang Kristen harus membaca Perjanjian Lama. Jadi, ketika saya melihat semua bahan, saya melihat semua materi, saya berpikir pertanyaan ini harus dijawab dulu sebelum kita mulai. Maka kelihatan di sana mengapa seorang Kristen harus membaca Perjanjian Lama. Itu dapat dilihat bahwa A, tak dapat memahami Perjanjian Baru tanpa mengetahui Perjanjian Lama. Istilahnya, kalau kita hanya membaca Perjanjian Baru, lalu kita ada missing link, ada linkage yang terputus. Itu hebatnya di firman Tuhan yang orang Kristen percayai, itu ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita berbicara soal mengapa seorang Kristen harus membaca Perjanjian Lama. Jawabannya pertama adalah tidak dapat memahami Perjanjian Baru tanpa Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama saling melengkapi. Tidak ada yang bisa dikatakan, oh ini lebih penting dari yang ini. Yang sana lebih penting dari yang sekarang. Yang sekarang lebih penting dari yang sebelumnya. Jadi kita lihat selalu bahwa keterkaitan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu saling melengkapi. Contoh, di Matius
Di Matius 1. Contoh di Matius 1. Coba teman-teman di Android teman-teman itu kan ada Alkitab kan? Android teman-teman ada Alkitab. Cari Matius 1. Cari Matius 1. Ayat 1. Anak-anak akan pakai Alkitab, pakai buku Alkitab, Pak. Jadi Oh, Android. oke, go ahead. Ya, silahkan. Matius 1, satu orang aja baca. Matius 1 ayat 1. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, jadi begitu berbicara silsilah Yesus Kristus, apalagi disebut anak Daud, anak Abraham, Abraham dan Daud itu ada di Perjanjian Lama. Di sini kita lihat bahwa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak terpisah. Satu dengan yang lain sangat terkait. Ya, saya sebenarnya sudah siapin slide ayat-ayat itu semua. Cuma saya takut begitu saya buka slide itu nanti saya sulit lagi saya kembali ke slide utama ini. Jadi mohon maaf ya adik-adik, ini agak sedikit kurang paham teknologi. Nggak apa-apa, Pak. Begitu, bagus. Oke. Dan kesempatan juga untuk adik-adik untuk membaca. Oh, I see. Oke, good. Thank you. Nah, kita lihat adik-adik di butir 1 itu mempelajari Daud harus melihat Perjanjian Lama. Terutama kita akan lihat pada 1 dan 2 Samuel. Ya. Saya tidak akan suruh baca dulu 1 Samuel dan 2 Samuel pada saat ini, tetapi when you got home, ketika kelas ini selesai, di tengah-tengah waktu yang cukup baik, yang cukup kosong, please ambil waktu untuk untuk membaca mengenai 1 Samuel dan 2 Samuel. Kedua, mempelajari Abraham, lihat kitab Kejadian. Mempelajari Abraham, lihat kitab Kejadian. Begitu juga ketika ada waktu yang baik, mencari kesempatan untuk membaca Kejadian. Ya. Ketiga, lihat Matius 2 ayat 6. Adalah kutipan dari Mika. Coba Yuni cari yang Mika. Yuni cari yang Mika 5 ayat 2. Ya. Dan Salvika. Salvika masuk nggak ya? Oke. Dan Salvika mencari Matius 2 ayat 6. Sudah, Pak. Oke, coba baca yang Matius 2 ayat 6. Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Oke. Sekarang Yuni yang Mika 5 ayat 2. Mika pasal 5 ayat yang kedua. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Luar biasa. Ya, ini luar biasa ya. Jadi Perjanjian Lama itu memberikan dasar kepada Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menggenapi apa yang ada di Perjanjian Lama. Adik-adik bisa melihat semua itu ya, contoh itu. Kemudian kita lihat Matius 2 ayat 15. Kalau bisa ini Anton bisa dengar, Matius 2 ayat 15. Kemudian Christian Agape ya. Agape itu Hosea 11 ayat 1. Matius 2 ayat 15 dan Hosea 11 ayat 1. Udah, Pak.
Oke, boleh dibaca? Oke, Matius pasal yang kedua ayat yang ke-15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Bagus. Yang Hosea? Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Amin. Lihat tuh. Semua digenapi di perjanjian baru. Ya, luar biasa itu. Kemudian ada Matthew 2 ayat 18. Siapa yang belum dapat bagian Matthew 2 ayat 18? Siapa yang bisa Matthew 2 ayat 18? Matius 2 ayat 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Amin. Nah, Jeremia, siapa yang bisa baca Jeremia 31 ayat 15? Siapa saja? Jeremia 31 ayat 15. Yeremia pasal 1 pasal 31. 31 ayat 15. Yeremia pasal 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Amin. Nah, ada yang butir ke-6 itu akan kelihatan di slide. Ini tentu di Perjanjian Baru. Ketika Yesus digodai setan, 3 kali berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, adik-adik, ini akan menarik kalau adik-adik sendiri yang cari. Ya, ini akan menarik. Tentu carinya di Perjanjian Baru. Ya, tentu carinya di Perjanjian Baru. Di bagian ketika Yesus dicobai, nah ini saya sekaligus memberikan cara meneliti, ya. Setelah sudah dapat ayat itu, adik-adik lihat di Alkitab, itu biasanya diberikan cat. Kalau dia King James Version, itu diberikan catatan ayat-ayat paralelnya itu di bagian tengah. Sehingga ketika Yesus berkata ada tertulis, akan tertulis di situ juga dibilang di perjanjian lamanya itu di mana? Di perjanjian lama itu di kitab apa? Akan terlihat. Jadi sampai di sini dulu ya. Itu apakah paham tugas yang saya berikan ini? Coba Daisy, paham nggak yang saya maksudkan? Paham, Pak. Mencari ayat. Oke, mencari ayat yang berbunyi, ya ketika Yesus 3 kali berkata, ketika Yesus digodai oleh setan, dan 3 kali berkata ada tertulis, ya kan? Nah itu kan ada di Perjanjian Baru. Ya, Pak. Nah itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan itu adalah kalau kita lihat di Alkitab itu pasti diberikan ayat paralelnya. Akan tertulis kata-kata itu karena ada tertulis, pasti tertulisnya di Perjanjian Lama yang dikutip oleh Yesus. Itu akan ketahuan Perjanjian Lamanya di kitab mana. Sampai di sini paham? Iya, Pak. Kalau kurang paham, nanti sesudah pelajaran, kapan-kapan pun adik-adik boleh telepon atau WA saya ya. Baik, jadi dengan demikian adik-adik juga punya keterampilan melihat Bible, melihat Alkitab, sekaligus melihat ayat-ayat paralel, sekaligus juga research-nya.
saya tidak mau menambah kewajiban lain sehubungan dengan research ini, karena kalau di kita biasanya kita berhubungan dengan Bible words, tapi saya tidak merekomendasi untuk adik-adik punya Bible words ya. Oke. Jadi sampai di sini cukup paham yang saya maksudkan dengan tugas tadi? Paham, Pak. Oke, ya saya lanjut kepada slide berikutnya. Nah, sekarang bagian B-nya. Tadi di slide pertama ada A, sekarang slide B-nya, latar belakang pernyataan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu sebenarnya diberikan Allah kepada orang Israel mengenai perjanjian Allah dan umat Israel melalui perantara Musa di Gunung Sinai. Kedua, di dalam perjanjian lama atau ada kata yang berbunyi covenant. Covenant ini perjanjian khusus mengenai pengikatan diri. Kalau bahasa hukum itu bilang pengikatan diri. Di dalam perjanjian lama, Allah sendiri mengikatkan dirinya dengan bangsa Israel. Luar biasa Allah kita. Luar biasa, ya. Jadi latar belakang pernyataan-pernyataan yang ada di dalam perjanjian lama itu, ini diberikan Allah kepada orang Israel mengenai perjanjian Allah dan umatnya Israel melalui perantara Musa di Gunung Sinai. Kedua, kata covenant berarti perjanjian khusus. Ada perjanjian khusus di dalam ada perjanjian khusus antara bangsa Israel dan Allah, Allah dan bangsa Israel. Engkau adalah bangsaku, ya, aku adalah Tuhanmu, ya. Di mana Allah mengikatkan diri. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian ini sedikit saya singgung saja. Butir 1 dan 2 ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita yang ada di sebelah. Ya, kita hanya bisa berdoa. Satu saat Roh Kudus bekerja, memberikan jalan keluar, memberikan penunjukan, memberikan inspirasi, memilih siapa yang ingin dia pilih untuk kita perkenalkan ajaran kita mengenai Yesus Kristus yang berakar semua di perjanjian lama. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Enggak ada, Pak. Yang lain? Jelas, Pak. Enggak ada, Pak, jelas. Oke, baik. Nah, saya lanjut bagian C. Nah, ini kita lihat. Ini data statistik ya. Data statistik ini harus saya katakan pada kalian, kalau kalian butuh data sumbernya saya berikan. Tapi ini bukan ilmu yang saya temukan sendiri. Kita harus belajar jujur dalam soal-soal akademis. Nah, ini yang pertama kali saya ingin sampaikan buat adik-adik, bahwa apa yang saya sampaikan itu pun saya baca dari tempat lain, saya pelajari dari tempat lain, tetapi ketika kita mau menulis, apalagi dipublikasikan secara publik, kebetulan saya tidak publikasikan secara publik, hanya untuk kebutuhan intern ya. BISOM itu, ini kutipan saya ambil dari Rogers. Kalau siapa butuh nanti saya berikan ya. Tapi jangan sekali-sekali ketika menulis paper lalu mengutip Jerry Tambun
mengatakan ada itu salah karena saya tidak menemukan itu ya. Jadi ini mengenai intellectual property right, mengenai aspek hukum dari milik orang lain ya, makanya disebut intellectual property right. Kemudian yang kedua ini juga menyangkut etika. Etikanya saya harus mengatakan angka-angka statistik ini bukan dari saya, tapi saya baca, saya kutip dari Rogers. Oke. Kutipan Perjanjian Lama di dalam Perjanjian Baru itu ada satu, ya. Ada 224 kali penulisan seperti ini. Hal ini ditulis atau Allah bersabda. Hal ini ditulis atau Allah bersabda. Itu kan kalau kita lihat itu Yesus sering mengatakan begitu, ya. Nah, ini ada ahli yang mencatat ada berapa kali ini hal ini ditulis. Oh, ada 224 kali. Kemudian ada berapa kali di Alkitab tertulis Allah bersabda. Oh, ada sekitar 224. Ya. Jadi adik-adik sekarang mulai memahami bahwa pikiran orang harus kita hormati, secara Kristiani kita harus jujur, tapi secara etika juga kita harus bilang. Ya. Kedua, juga termasuk 278 ayat yang berbeda dari Perjanjian Lama. Jadi ada ayat-ayat sejumlah 278, ayat-ayat yang berbeda, bunyi yang hampir sama maksudnya. Yang bernada seperti hal ini ditulis, Allah bersabda, ya, ada. Yang ketiga, apa saya terlalu cepat? Tidak ya? Enggak. Ada 56 kali penulis Perjanjian Baru menyatakan Allah sebagai penulis kitab Perjanjian Lama. Ya, supaya adik-adik tahu juga, orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya pada Alkitab, mereka bilang, itu Alkitab begini, kurang tepat, kurang benar. Tapi dasarnya adalah jika kita menerima Alkitab adalah firman Tuhan, firman Allah seutuhnya, ya, seutuhnya, maka Roh Kudus akan membukakan kepada kita hal-hal yang kita tidak mengerti. Nah, keempat, ada 41 peristiwa yang memuat pernyataan dalam bentuk waktu present tense. Ya, adik-adik yang sudah melewati SMA, bahkan sekarang sudah lebih cepat SMP atau mungkin SD, ya, itu tertulis ia berkata. Dalam tanda petik, saya kasih tanda petik di sini, ia berkata. Yang tidak dalam bentuk lampau, telah atau garis miring pernah berkata. Kata telah atau pernah berkata itu kalau di bahasa Inggrisnya kan dia sudah past tense, udah waktu lampau. Itu berarti itu dulu, Allah mengatakan itu dulu. Tapi karena ini sekarang ia berkata, berarti apa yang dikatakan dulu sampai saat ini berlaku. Tidak ada yang bisa dikatakan, oh itu yang ada di Perjanjian Lama itu sudah tidak dipakai. Oh sudah tidak berlaku firman itu. Tidak. Firmannya Tuhan, iya dan amin. Kita semua tahu itu, kita mempelajari. Begitupun dari segi linguistik, dari segi ilmu akar bahasa, ya, itu kata ia berkata itu mengartikan dalam bentuk saat ini, present tense, ya, saat ini. Jadi
Apa yang dikatakan Allah itu tetap hidup sampai hari ini. Tidak ada yang bilang waktu lampau. Sampai di sini apa jelas? Ya. Jelas, Nah, Pak. jelas. Terima kasih. Nih butir yang kedua ini. Mengapa banyak hal sejarah dalam Perjanjian Lama? Ya sampai ada yang bilang Perjanjian Lama itu kan cuma sejarah. Wah, itu kita tidak memahami, kita tidak menganut paham itu. Yang kita anut Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah firman Tuhan. Ya. Nah, tapi tetap kita mengatakan di dalam Perjanjian Lama ada unsur-unsur sejarah, dan kenapa itu begitu banyak? Pentingnya sejarah itu akan kita lihat. Pentingnya sejarah akan kita lihat. Allah tidak menawarkan diri sebagai objek kajian filsafat. Nah, ini contoh, ya. Adik-adik pelan-pelan udah harus tahu bahwa ada di luar sana orang suka sekali mempelajari Alkitab dalam perspektif filsafat. Orang suka sekali mempelajari Alkitab dari sisi filsafatnya. Nah, kalau dari sisi filsafat itu kan dia selalu ada 5 pertanyaan pokok, nggak usah dijawab, tidak usah dicatat. Ada 5 pertanyaan pokok di dalam 3. Ada 3 pertanyaan pokok di dalam filsafat, yaitu apakah asal dari segala sesuatu, apakah hakikat dari segala sesuatu, dan apakah tujuan dari segala sesuatu. Nah, Allah yang ada di dalam Perjanjian Lama ya dijadikan oleh aliran tertentu, oleh orang yang tidak percaya pada keutuhan firman Allah, dijadikan kajian dan dikaji secara filsafat. Ya tentu tidak kena. Semoga Tuhan memberikan kesempatan adik-adik satu saat akan berkembang terus dan akan mempelajari teologi. Akan tiba waktunya adik-adik memahami apa yang saya katakan hari ini. Yang kedua, di dalam Perjanjian Lama kita akan melihat ya bagaimana Allah datang menolong dan menuntut respons manusia. Saya ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu berada di dalam dosa itu oleh karena 3 hal. Secara natural, oleh perbuatan, dan yang kedua oleh attitude. Kita tidak berbuat saja, sudah berdosa. Pertama kita berdosa boleh karena attitude. Belum melakukan apa-apa. Attitude kita sudah kelihatan agak nggak benar di dalam hati dan pikiran kita, itu sudah dosa. Kemudian kita berbuat dosa oleh karena perbuatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita berdosa itu oleh karena secara natural kita itu sudah jatuh di dalam dosa. Semakin dewasa adik-adik akan mempelajari ini sistematika teologi, di situ adik-adik akan paham ya. Nah, baik, yang saya mau katakan adalah Allah datang menolong dan menuntut respons manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Allah sudah melakukan karya penyelamatannya, itu Yesus datang ke bumi, lahir di bumi. Tapi apakah orang akan percaya atau tidak, itu kan aspek dari respons manusia. Memang ada beberapa orang sering mengatakan itu sekedar hiasan, yang mengatakan ketika seseorang lahir di bumi ini, dia seperti kertas putih, belum tercoret. Iya, memang benar. Memang benar.
Itu kan sering dipakai oleh saudara-saudara kita di sebelah, bahwa ketika manusia lahir di bumi, dia masih seperti kertas putih. Ya memang benar, tetapi dalam perspektif Kristiani, kita secara natural begitu lahir di bumi sudah berdosa. Sebab itu karya penyelamatan melalui Yesus Kristus, yaitu kita menerima Kristus dan mengakui Dia, maka kita baru bisa dibersihkan dari segala dosa kita, termasuk dosa natural itu. Nah, kita lihat ada ajaran-ajaran agama lain yang melihat manusia hanya berbuat dosa dari perbuatan saja, gitu. Ya, manusia hanya berbuat dosa dari perbuatan saja. Juga kelompok para ahli-ahli kitab di zaman Yesus Kristus hanya percaya dosa itu oleh karena perbuatan. Tidak percaya bahwa manusia begitu lahir secara natural sudah jatuh dalam dosa. Tidak percaya bahwa dosa itu boleh terjadi oleh karena attitude juga. Jadi ada attitude, lebih baik diingat, natural, attitude, dan act. Secara natural kita berdosa oleh karena attitude kita sudah berdosa, bisa berbuat dosa, oleh karena perbuatan kita bisa berbuat dosa. Nah, ada ajaran agama yang mengatakan, yang memberikan aturan-aturan agama, sehingga kalau sudah dilakukan aturan agama itu, maka kita akan selamat. Kita semua memahami itu, mengerti bahwa itu tidak mungkin. Bagaimanapun selama kita masih manusia secara natural, tanpa menerima Yesus, tanpa pengampunan, maka kita tidak akan bebas dari dosa kita. Ya, jadi saya kira saya cukup jelas menjelaskan butir 2 ya. Nah, butir 3, sejarah di Perjanjian Lama menunjukkan bagaimana berupaya menunjukkan tindakan Allah, yaitu karya penyelamatannya, tapi juga penghukumannya, tapi juga campur tangannya di dalam kehidupan manusia, termasuk di dalam kehidupan bangsa-bangsa. Ya. Termasuk apa yang sedang terjadi di Amerika sekarang, apa yang sedang terjadi di Timur Tengah, itu adalah bagian dari campur tangan Tuhan di dalam kehidupan manusia dan bangsa-bangsa. Baik, saya harus stop dulu, dan saya ingin adik-adik memberikan respons ya. Tanya aja dulu yang layak saya jawab. Biasa kalau saya maksudkan layak saya jawab, artinya begini. Biasanya kalau ada sesuatu yang saya tahu, saya akan bilang, oh itu nanti pada saat tatap muka, supaya nanti tidak bingung dengan jawaban saya. Ya silakan, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Mana siapa tadi yang namanya ada Kila? Sorry. Saya agak lupa. Oke, Yuni. Yuni, ada pertanyaan Yuni? Daisy? Nggak ada, Pak, kalau saya. Daniel? Di stop share dulu, Pak, biar kelihatan mukanya, Pak. Oh, begitu. Oke. Tuh, biar gede muka ya. Kami. Oke, ini. Iya, oke, Pak. Desi, Yuni. Kalau saya udah jelas, Pak. Oke. Joshua, saya suka nama Joshua ya. Karena di Manado ada Panji Joshua ya. Panji Joshua. Seluruh Sulawesi Utara umumnya orang-orang gereja itu dianggap anggota Panji Joshua. Ya, oke. Silakan, ada lagi? Daniel? Jelas, Pak. Jelas ya. Saya mau bertanya, Pak. Oh ya, go ahead. Ya. Tadi kan Bapak menjelaskan kan memahami Alkitab itu dari segi filsafat. Boleh dijelaskan, Kak,
Contohnya Pak, seperti apa Pak? Jadi contohnya yang saya bilang tadi, ya, dan saya tidak merekomendasi kalian saat ini, ya, tidak merekomendasi saat ini. Itu ada orang yang mempelajari Alkitab dari segi filsafat eksistensialis. Wah. Saya paham dan saya belajar juga eksistensialis. Tapi ada juga, saya ingat ada Prof. Sudarmo. Prof. Sudarmo itu penulis buku Dogmatik Kristen. Dia bukunya dipakai di sekolah teologi seluruh di Indonesia. Dan dia juga mengajar di Satyawacana, dan kebetulan saya dari Satyawacana, saya tahu betul. Beliau itu tidak, ada satu anak bimbingnya tamat dari Belanda, pintar sekali, luar biasa, sangat pintar. Tapi disertasinya dia tulis mengenai eksistensialis manusia, sikap sifat keterbukaan dan ketertutupan manusia dari segi filsafat eksistensialis. Profesor Sudarmo tidak menyetujui disertasi itu, salah satu penguji dia di Belanda, dan sampai akhir hayatnya juga dia tidak menyetujui. Karena memang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Itu contoh aja ya, kita tidak akan membahas itu, contoh saja. Tapi ada waktunya ya bahwa kita secara iman, secara faith kita sudah mengerti Alkitab, baru kita belajar filsafat, ya tidak ada soal. Ya. Tetapi kita belajar filsafat tanpa basic yang baik, maka lalu kita akan menjadi manusia yang kacau dalam berpikir. Itu bahaya sekali ya. Oke. Ya, saya kira itu jawaban saya. Apa cukup jelas? Jelas Pak. Oke. Nah, oke, saya kembali ke screen. Ya, jadi berarti saya cuma klik. Bisa kelihatan kan? Belum kelihatan. Bisa kelihatan screen-nya, slide-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ah, ini dia. Sabar. Di share screen, Pak. Oh, harus ulang ya? Tunggu sebentar. Harus ulang Pak, dari itu share screen, lalu dipilih screen yang mana yang mau di-share, lalu diklik gitu. Oke. Berarti saya harus keluar dulu ini kayaknya. Tidak perlu ya? Keluar, nggak perlu keluar. Karena ini sekarang sudah ada di desktop kan. Jadi tinggal dicari tadi yang apa? Share screen tadi, ada tombol share screen. Lalu nah betul, nah sudah. Terus kemudian ya itu tinggal di slideshow-nya di bawah Pak. Slideshow di bawah itu diklik ya. Nah, betul. Ya. Baik. Nah, kita sudah terlambat 10 menit dan saya bagaimana saya tidak tahu apakah saya takut kalau saya lebih dari 10 menit nanti terganggu kelas yang lain. Tapi kenapa saya katakan itu? Karena memang saya di slide ini saya harus berhenti sampai di sini dulu. Karena kita harus melompat kepada tugas yang diberikan, tapi mengingat waktu, tugas itu saya hanya mengizinkan, hanya bisa mengatur satu persatu. Hari ini satu saja dulu, presentasi dari tugas Anton dulu hari ini. Saya kasih waktu 3-4 menit. Anton ada ya, bisa dengar ya saya? Anton? Bisa Pak. Ya, Anda presentasi mengenai Yerusalem sedapat mungkin, kalau cuma 3 menit ya syukur. Tapi apa yang Anton pelajari, apa yang Anton dapatkan itu Anton sampaikan.
At least 3 menit, Anton, silahkan. Oke. Oke, yang saya dapatkan tentang Yerusalem ya. Yerusalem itu juga dikenal dengan Al-Quds ya. Bahasa Arab ini susah sekali. Simak. Merupakan salah satu kota tertua di dunia, terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini dianggap suci dalam 3 agama Abrahamik utama, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Yerusalem menurut Alkitab adalah ibu kota bangsa Israel kuno sejak tahun 1070 sebelum Masehi. 1070 Masehi. Yerusalem berarti pemilik fondasi. Kedamaian ganda setelah bangsa itu terbagi menjadi 2 kerajaan. Tahun 997 sebelum Masehi, Yerusalem tetap menjadi ibu kota kerajaan Yehuda di sebelah selatan di seluruh Alkitab. Yerusalem disebutkan lebih dari 800 kali. Nama Yerusalem dalam catatan paling awal kota itu disebut Salem. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-18. Rasul Paulus memperlihatkan bahwa setengah bagian terakhir nama itu sesungguhnya berarti damai. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Dalam bahasa Ibrani, pengejaan setengah bagian terakhir kata ini menyiratkan suatu bentuk ganda. Jadi berarti kedamaian ganda. Dalam teks-teks bahasa Akkad, Assyria, Babilonia, kata itu disebut Uruzalim atau Urzalimu. Atau atas dasar ini beberapa pakar menyatakan bahwa nama itu berarti kota damai. Tetapi bentuk Ibraninya yang secara logis seharusnya menjadi patokan. Tampaknya berarti pemilik fondasi. Dalam kurung pemilik fondasi, kedamaian ganda. Ada banyak ungkapan gelar lain yang digunakan dalam Alkitab untuk memaksudkan kota itu. Sang pemazmur menggunakan namanya yang semula yaitu Salem. Ya, Mazmur pasal yang 76 ayat yang kedua. Sebutan lain ialah kota Yehuwa. Yesaya pasal 16 ayat 14. Kota Raja Agung. Mazmur pasal 48 ayat 2. Matius pasal 5 ayat 35. Kota keadil benaran dan kota setia. Yesaya pasal 1 ayat 26. Zion. Yesaya pasal 1 ayat 26. Dan kota kudus. Nehemia pasal 11 ayat 1. Yesaya pasal 48 ayat 2. Pasal 52 ayat 1. Matius pasal 4 ayat 5. Nama El-Quds yang artinya kota kudus masih menjadi nama populer kota itu dalam bahasa Arab. Nama yang tercantum dalam peta-peta Yordan tentang Israel adalah Yerusalem. Ya, berikut adalah garis waktu sejarah Yerusalem. Saya kira sudah cukup. Jadi adik-adik bisa lihat tadi ya waktu Anton mempresentasi juga bagaimana perjanjian lama, perjanjian baru itu saling mengisi. Ya di Matius, kemudian ada yang di Mazmur mengenai Salem, mengenai Yerusalem. Ya, jadi dengan demikian juga pengetahuan adik-adik, selain kita mempelajari survei perjanjian lama, kita juga pelan-pelan memahami kaitannya yang ada di perjanjian baru. Nah, nanti minggu depan, pada kelas minggu depan, ya, kalau menurut saya kelas minggu depan sepanjang tidak ada pemberitahuan apa-apa, itu tetap saya kira kebijakan dari BISOM itu kelas itu selalu ada. Dan saya berpikir Pastor
Pastor David. Mungkin kita kalau memang sesuai dengan itu kita mungkin 14 sampai 16 tatap muka, tapi saya tidak tahu apakah demikian ya. Apakah demikian kebijakannya? Saya menuruti saja. Ya. Ini Pak Handoyo Gunawan, saya lihat ini ada di screen. Kemudian minggu berikutnya itu Joshua dan Daniel. Tapi sebelum saya tutup masih ada ini Pak David ada 5 menit lagi ya? Iya benar ya? Iya Pak. Benar. Baik. Jadi dalam struktur perkuliahan kita, saya mengambil setelah melihat audience, setelah melihat kelas, saya mengambil kebijakan seperti ini bahwa dalam struktur perkuliahan kita ada tatap muka. Tatap muka itu dalam diskusi seperti tanya jawab seperti ini juga saya anggap itu sudah bagian, itu sekitar 25%. Jadi aktif dalam tatap muka itu penting. Tatap muka dalam arti on-site maupun online ya. Kemudian yang kedua adalah tugas mandiri. Tugas mandiri itu 55%. Tugas mandiri itu berarti adik-adik itu ada buat paper. Saya juga tidak akan suruh buat paper yang aneh-aneh, yang susah-susah, yang mudah dijangkau oleh adik-adik. Yang mau pakai yang punya komputer silakan dengan komputer, yang mau tulis tangan silakan dengan tulis tangan. Nanti pada waktunya kalau ada tugasnya baru saya bilang. Kemudian yang kedua juga research. Research ini kan meningkatkan kemampuan curiosity akademiknya. Itu research bisa membuat juga satu laporan ya, baik yang bersumber dari Alkitab maupun yang tidak bersumber di Alkitab ya. Kemudian ada review. Review terhadap kewajiban bahan bacaan yang saya berikan ya. Jadi saya tahu bahwa saya tidak akan membuat peraturan yang saya tahu tidak masuk akal, yang saya tahu tidak bisa membawa manfaat, karena saya aspek manfaat yang saya selalu lihat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita mengakhiri tatap muka, masih ada 4 menit. Ada pertanyaan? Saya memang berharap adik-adik ada yang bertanya. Anis ada di sini, Anis? Christian Agape? Oke, tadi yang baru hari ini muncul, siapa namanya? Yang baru hari ini, yang tadi Pastor Pak David. Ada pertanyaan enggak? Nggak ada, Pak. Oh, kalau dari saya, dari Agape dan Anis, nggak ada pertanyaan, Pak. Amin. Oke, baik. Nah, ini mengenai tugas. Jadi tugas itu saya belum mau tambah tugas. Karena saya berpikir saya ingin tuntaskan dulu berapa slide, baru ada tugas. Tetapi adik-adik yang nanti bagian presentasi harus siap ya, harus siap. Yang kan yang selanjutnya itu kan habis ini Joshua dan Daniel ya, itu Jordania. Kita akan ambil 6 menit, 3 menit untuk Jordania yang dibawakan Joshua dan Daniel. Kalian harus berbagi 1,5 menit presentasi. Kemudian Diki Riyadi dan Salvika mengenai Mesir kuno, begitu juga. Itu tatap muka yang ketiga ya, itu Diki Riyadi dan Salvika. Baik, jadi saya akan melanjutkan minggu depan itu melanjutkan slide khususnya melanjutkan apa yang kita bahas mengenai mengapa banyak sejarah dalam Perjanjian Lama. Kemudian
saya akan bicara soal Allah bukan identitas atau sebuah realitas filsafati. Kemudian pentingnya sejarah, kita mengetahui sejarah. Nah, adik-adik sekalian, sebelum saya tutup, saya serahkan dulu kepada Pak David, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Mungkin Pak David lagi di belakang, Pak. Jadi Bapak bisa stop share dulu. Ya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kalau dari Pak Jerry masih ada, Pak? Nah, dari saya tidak ada, karena saya lihat Pak Handoyo sudah siap-siap, jadi saya tidak mau ngambil beliau waktu beliau. Tapi saya janji next meeting akan lebih baik ya, terutama dari sisi saya. Ya, mohon dimaklumi umur 62 tahun dengan yang 17-18 lebih pinter 17 dan 18 tahun daripada 62 tahun soal digital. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih Pak Jerry. Terima kasih. Salah satu adik-adik kita berdoa, kita tutup dalam doa. Mari kita dalam doa.